Aksi nyata modul 1.4 Diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Lamongan. Saya Sri Ningsih, JGP Angkatan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Lamongan, Bapak Dr. Andes Haji Mugi, Magister Pendidikan, yang diwakili oleh Ibu Ferry Mayasari selaku Waka Sarana Prasarana Magister Pendidikan SMA Negeri 2 Lamongan. Yang kedua, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak Ibu Sri Ningsih, Sarjana Pendidikan, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Lamongan. Kami ucapkan terima kasih karena sudah mau berbincang-bincang dalam elaborasi pemahaman budaya positif. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat Allah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam mari kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, dalam acara kali ini saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Ferry Mayasari selaku Waka Sarana Prasarana, yang ketiga diskusi mengenai pengimbasan budaya positif yang akan didiskusikan bersama Ibu Sri Ningsih dan kita semua, dan yang keempat penutup. Baik, untuk acara yang pertama kita buka dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Ferry Mayasari selaku Waka Sarana Prasarana SMA Negeri 2 Lamongan. Kepada Ibu Ferry Mayasari kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang saat ini, mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa hadir. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Wakasek dan asisten Wakasek atau staf. Kepada yang terhormat Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru, staf karyawan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara bincang-bincang elaborasi budaya positif pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Kedua kalinya sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu guru semuanya, di sini kita akan melakukan acara bincang-bincang elaborasi budaya positif dari rekan-rekan kita, yaitu Bapak Ibu guru CGP Angkatan 9. Beliau-beliau ini nanti akan menularkan, mengimbaskan ilmu yang mereka dapatkan selama program pendidikan guru penggerak kepada kita semua, agar kita semuanya bisa segera, yang belum bisa segera menyusul Bapak Ibu yang mengikuti program guru penggerak, dan kita semuanya bisa memberikan manfaat yang baik untuk anak peserta didik kita. Nah, di sini nanti kita melakukan bincang-bincang santai saja, jadi tidak perlu kita nanti kayak tegang, karena beliau-beliau ini nanti tentunya akan memberikan pengimbasan yang sangat bermanfaat buat kita, namun tetap dengan situasi yang menyenangkan. Bukan begitu Bu ya? Begitu juga nanti ke peserta didik kita diharapkan juga melakukan pembelajaran itu juga
menyenangkan, tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, namun anak itu melakukan sesuatu itu menurut keyakinan mereka. Nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru penggerak kita ke angkatan 9. Itu saja, mungkin tidak perlu terlalu banyak supaya kita bisa langsung aksi dalam bincang-bincang elaborasi budaya positif ini. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ferdi Mayasari selaku Waka Sarana dan Prasarana SMA Negeri 2 Lamongan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu yang ketiga, kita mulai dengan diskusi yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Ningsih Sarjana Pendidikan mengenai bincang-bincang elaborasi pemahaman budaya positif. Kepada Bu Sri Ningsih dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sebelum kita mulai acara diskusi bincang-bincang tentang budaya positif di sekolah, maka mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelum kita mulai, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Ferry dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Lamongan yang telah bersedia dan mau hadir pada acara kami, yaitu diskusi tentang budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 9 dari SMA kita tercinta, yaitu SMA Negeri 2 Lamongan. Oke, Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya di sini saya bukan memberikan materi ataupun seperti guru kepada murid, tidak ya. Jadi kita di sini diskusi bersama, saling bertukar ide, pikiran, wawasan. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Apa yang saya pelajari selama kurang lebih 2 bulan di kegiatan CGP ini nanti, saya berharap ada manfaat untuk sekolah kita tercinta. Nah, dengan apa, yaitu kita mengadakan yang namanya diskusi bersama. Apa yang sudah saya peroleh selama ini saya tularkan juga kepada semuanya. Semoga nanti akan memberikan manfaat dan dampak yang positif untuk anak didik kita ke depannya. Karena fokus kita sebagai guru itu apa kalau bukan anak didik kita. Oke, terima kasih. Jadi agenda atau apa sih yang akan kita bicarakan pada siang hari ini, yaitu yang pertama nanti kita bahas mengenai budaya positif di sekolah itu seperti apa sih. Mungkin yang kita tahu dan yang kita belum tahu nanti bisa kita bahas bersama di sini, yaitu ada pembukaan, capaian, pemahaman inti, eksplorasi, sampai nanti terakhir kita refleksi bersama. Oke, sebelum kita lanjut, biar tidak sepanjang di Bapak Ibu, jadi biar tidak tegang apa namanya situasinya, kita ice breaking dulu ya. Siap ya, biar kita konsentrasi ya. Oke, ice breakingnya mudah sekali. Nanti kalau saya bilang tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, 2, 3, 1, 2. Oke, sudah fokus, sudah konsentrasi ya. Jadi kita berharap 1 jam ke depan nanti diskusi kita akan memberikan manfaat ya. Oke, selanjutnya, nah, Bapak Ibu sebelum kita mulai nanti kita mungkin bisa melihat apa yang sudah saya tulis di sini, yaitu kesepakatan belajar. Ada 6 poin yang mungkin
saya ajukan, apakah ada dari Bapak Ibu yang mau menambahkan ataupun mengurangi dengan apa yang sudah saya tuliskan di sini untuk kesepakatan belajar kita pada siang hari ini? Mungkin ada tambahan atau revisi, monggo. Jadi nanti biar diskusi kita berjalan dengan lancar, nyaman, dan tidak ada hambatan apapun. Silakan kalau ada yang mau menambahkan dari 6 ini, atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Oke. Yang pertama tadi ada seluruh peserta berkesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka, saling menghormati. Jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta lain mendengarkan, kemudian berpendapat. Setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh. Kemudian yang terakhir mengikuti sesi diskusi ini dengan perasaan yang gembira. Oke, capaiannya karena kemarin saya dan teman-teman di CGP ini belajar tentang konsep pendidikan berdasarkan pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi. Selanjutnya memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dan menerapkannya selama kita berinteraksi dengan murid di sekolah. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya, ada beberapa pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Oke, yang pertama, menurut Bapak Ibu, apakah setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan yang mau berpendapat, monggo. Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Hukuman dalam mendisiplinkan anak. Menurut saya pribadi setuju apabila hukuman yang diberikan itu selaras dengan perilaku disiplin yang akan dibentuk pada anak tersebut. Oke, jadi menurut Bu Via setuju ya bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Oke, ada syarat Bu, setujunya dengan syarat ya dengan syarat yang diberikan hukumannya selaras. selaras. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat, silakan. Sebelum nanti kita lanjut, ya silakan Bu Yustika. Baik, kalau menurut saya hukuman itu juga dapat setuju sesuai dengan tadi yang pendapatnya Via bahwa hukuman itu menurut saya masih bisa diterapkan untuk mendisiplinkan anak, tapi bukan hukuman fisik ya. Kalau saya lebih ke hukuman yang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan anaknya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yustika. Apa yang dilanggar? Iya, terima kasih Bu Yustika. Dari Bu Yustika dan Bu Via setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, nanti di slide selanjutnya kita akan bahas secara detail hukuman dalam artian yang seperti apa. Karena apa? Pada dasarnya kalau misalkan anak itu sudah ada kata-kata hukuman, itu kira-kira berpikirnya itu negatif atau positif sih? Negatif. Nah, ditakutkan kalau sudah pandangannya atau pemikirannya negatif, artinya nanti mereka akan muncul yang namanya rasa takut, seperti itu. Padahal anak ke sekolah, niat belajar ke sekolah itu pengennya kan bahagia, inginnya kan belajar dengan senang, gembira, tidak ada beban, tidak ada rasa takut yang muncul. Jadi kita berharap bahwa anak didik kita nantinya itu akan muncul rasa senang, akan muncul niat belajar. Jadi tidak ada rasa takut yang mengiringi, seperti itu. Itu harapan dari Bapak Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan juga, seperti itu.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak dan Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal positif, contohnya membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Oke, menurut Bapak Ibu seperti apa? Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Ya, silakan Ibu. Monggo. Menurut saya setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dan meningkatkan disiplin anak. Namun tergantung, kalau ada yang namanya hukuman itu pasti akan membuat kesalahan gitu ya. Jadi menurut saya hukuman yang diberikan itu seharusnya sesuai dengan kesalahan apa yang dilakukan oleh siswa. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan, Bapak. Iya, Bapak Ibu, silakan. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi terkait dengan memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, untuk meningkatkan disiplin ini juga dilihat dari selain dari kesalahannya juga dari berapa kali dia melakukan dan bagaimana kondisi anak tersebut. Karena setiap anak punya karakter yang berbeda ini, sehingga tidak semua bisa dipukul rata dengan pemberian hukuman yang sama. Jadi kalau dikatakan meningkatkan disiplin, tentu meningkatkan, tetapi tidak mutlak bahwa ini hal yang harus dilakukan untuk seluruh peserta didik. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi dari kedua Bapak Ibu guru tadi lebih setuju ya untuk dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, jadi di selanjutnya nanti kita juga akan belajar bahwa apakah yang kita lakukan kepada anak tersebut hasil dari apa yang dia lakukan itu apakah termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Nah, nanti kita belajar itu Bapak Ibu. Jadi beda antara hukuman dengan konsekuensi. Oke, selanjutnya yang ketiga. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Silakan yang ingin berpendapat, Bapak Ibu, monggo. Ya, silakan. Terima kasih. Terkait memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar bagi anak, menurut saya setuju. Karena di sini kan anak diberikan penghargaan itu supaya anak ini termotivasi dengan apa yang sudah dilakukan tadi. Jadi anak itu termotivasi. Tapi dibalik itu juga memberikan hal yang berkesan negatif. Jadi anak itu selalu mengharapkan apa yang dikerjakan itu ada harganya gitu. Dia mengerjakan ini terus supaya dia melakukan, dia harus dikasih penghargaan. Oke, ditakutkan nanti kedepannya akan membawa negatif ya, karena tujuannya hanya untuk mendapatkan penghargaan seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan. Bapak Ibu guru yang lain monggo. Kita diskusi Bapak Ibu, tidak apa-apa. Kita sharing bersama. Ada lagi? Monggo, Pak Riko lagi. Oke, Pak Riko silakan. Ya, baik. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ya, kalau dari saya pribadi itu setuju, tapi itu tadi seperti yang dibicarakan oleh Ibu Guru sebelumnya bahwa pemberian penghargaan itu akan memiliki sebuah ketergantungan, di mana anak itu akan melihat reward apa yang diberikan sehingga dia termotivasi. Satu sisi itu menjadi hal yang bagus, tapi di sisi lain juga menjadi hal yang tidak bagus karena motivasinya itu hanya ingin mendapatkan suatu hal saja. Jadi apa ya? Menurut saya juga salah satu yang meningkatkan motivasi, tapi tidak semuanya diperlakukan seperti itu dari orangnya. Oke, terima kasih Pak Riko. Jadi penghargaan itu sebenarnya bisa saja atau dapat meningkatkan motivasi belajar, namun bisa kita lihat dampaknya juga ke depannya. Maka mungkin
dapat juga penghargaan itu tidak efektif untuk jangka panjang. Mungkin kalau jangka pendek mungkin masih bisa, tapi kalau jangka panjang ditakutkan seperti itu. Jadi anak-anak lebih termotivasi itu bukan karena dalam dirinya sendiri, namun karena ada embel-embel yang namanya penghargaan seperti itu. Oke, jadi nanti kita diskusi bersama, belajar bersama. Selain tadi yang sudah kita bahas mengenai penghargaan, mengenai hukuman, kemudian kita nanti juga akan belajar apa sih keyakinan kelas itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu seperti apa. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Jadi kita nanti belajar bersama banyak hal di sini. Jangan tegang ya. Jadi kita santai saja, diskusi saja bersama ya, saling bertukar pikiran. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bapak Ibu, saya mohon bantuan dari Bapak Ibu antar teman, saling belakangnya aja. Jadi yang satu mengepalkan tangan, kemudian yang satu berusaha untuk membuka kepalan tangan. Jadi yang mengepalkan tangan itu pasti ada apa namanya? Ada keinginan kuat atau rahasia yang tidak ingin Bapak Ibu bagikan ke orang lain. Kemudian yang bagian ini membuka tangannya, silahkan merayu bagaimana membujuk, bagaimana temannya nanti bisa sampai membuka kepala tangan tersebut. Dan yang mengepalkan tangan silahkan bersikukuh bagaimana biar apa yang ibu tidak ingin perlihatkan ke orang lain tidak sampai terbuka. Bisa ya? Oke, silahkan saling berhadapan dengan teman di belakangnya. Oke, pakai tangan aja. Ibaratnya tangannya itu ada kertas ya, yang mau diambil sama temannya. Kalau sudah boleh berpindah, yang satunya sebagai mengepalkan, yang satunya sebagai membuka, gantian. Gimana, ada yang berhasil membuka kepala tangan temannya? Gak berhasil buka, tapi berhasil masuk ya. Oke, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu membuka menutup kepala tangan? Nah, sekarang kita diskusi bersama. Saya tanya, tadi yang mengepalkan tangan itu kenapa kok tidak bisa dibuka sama temannya tadi? Kira-kira alasannya apa, Bapak Ibu? Silakan. Ya, kalau saya tadi kan yang bertugas menutup kepala, tidak bisa dibuka sama dia, soalnya kekuatan saya bisa. Oke, terima kasih. Jadi alasannya karena kekuatan saya ini lebih besar, jadi nggak bisa dibuka, gitu ya. Kalau misalkan tadi kita bahas bahwa kepala tangan itu adalah sesuatu yang tidak ingin orang lain tahu, kira-kira kalau misalkan Bapak Ibu di sini dirayu atau dibujuk agar dibuka, kira-kira masih ada yang ingin membuka nggak? Enggak. Kenapa? Tergantung apa? Oh, Pak Iko sudah buka? Boleh. Nah, alasannya apa, Pak? Alasannya itu karena ya apa yang ingin kembali tadi, pemaknaannya itu kayak kan ada yang ingin disampaikan ya.
Nah, kan kita kan memiliki kontrol pribadi atas diri sendiri agar tidak dibuka. Tapi tentunya ada sebuah kalimat berayu atau mungkin intimidasi terhadap hal tertentu yang bisa membuat kebahagiaan itu tadi terbuka. Dan tentunya tentang kepercayaan ya di sini. Gitu. Ya. Jadi tergantung juga ya Mas ya, rayuannya seperti apa, terus tujuannya apa ya, seperti itu. Rayuannya maut. Oke, jadi ingat siapa di sini yang sebagai pemegang kontrol. Berarti kalau misalnya yang mengepalkan tangan itu sebagai pemegang kontrol atau bukan? Iya. Nah, jadi ingat Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu ini punya kendali kontrol. Jangan sampai nanti misalkan apa yang seharusnya itu tidak kita lakukan, malah kebablasan kita lakukan. Jadi hati-hati kita sebagai Bapak Ibu guru kepada peserta didik kita jangan sampai seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu. Jadi ada miskonsepsi makna kontrol atau ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi itu semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu miskonsepsi yang harus kita ubah pola pikir kita tentang teori kontrol seperti apa. Nah ini, jadi dari stimulus respon itu bisa kita ubah dengan teori kontrol Bapak Ibu, dan itu yang kita pelajari kemarin di pendidikan guru penggerak. Jadi ada dari stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar pemandangan sama dengan kita itu menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sampai yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah, kemudian teori kontrolnya model berpikir menang-menang seperti itu. Selanjutnya yaitu disiplin. Nah Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin itu yang terbanyak dalam pikiran atau benak Bapak Ibu itu apa? Disiplin. Kira-kira yang Ibu pikirkan atau Bapak Ibu pikirkan di sini tentang disiplin itu apa? Sesuai dengan peraturan. Oke, dari bisika tadi sesuai dengan peraturan. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Tepat waktu. Oke, kalau kita hubungkan dengan sekolah ya, peserta didik juga atau Bapak Ibu guru yang mengajar. Selanjutnya ada lagi? Mungkin tambah. Oke, bisa dilanjut. Nah, apa sih makna disiplin itu? Oke, jadi disiplin itu bisa berarti atau maknanya itu berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Atau misalkan ada peraturan, berarti kita mentaati peraturan apa yang berlaku. Selanjutnya, nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sudah masuk di era kurikulum merdeka. Bagaimana sih pendidikan kita nantinya itu dapat mencetak peserta didik kita itu mempunyai karakter profil belajar Pancasila. Nah, sudah pernah mendengar ya, dan di SMA ini juga ada yang namanya proyek atau mapel co-kurikuler yaitu P5, proyek penguatan profil belajar Pancasila, yaitu ada apa saja Bapak Ibu? Yang pertama ada apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga
benar, kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir yaitu berkebinekaan global. Nah, itu tujuan kita nantinya, bagaimana mencetak peserta didik kita itu mempunyai karakter profil belajar Pancasila, seperti itu. Oke, selanjutnya letak motivasi, hukuman, penghargaan, sama restitusi. Jadi tadi sudah kita bahas sedikit tentang apa itu sih hukuman, kemudian motivasi, penghargaan. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Jadi saya juga baru belajar restitusi ini di pendidikan guru penggerak ini. Oke, yang namanya motivasi itu ada internal, ada eksternal nih. Kalau internal berarti asalnya dari mana nih Bapak Ibu? Oke, jadi kalau internal itu berasal dari diri kita sendiri. Kalau eksternal Bapak Ibu? Oke, dari luar. Maka seperti contoh, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, berarti motivasinya eksternal apa internal? Eksternal, karena orang lain. Beda dengan kalau misal untuk menghargai diri sendiri, berarti motivasinya berasal dari internal, ya, karena berasal dari diri sendiri, seperti itu. Oke, sekarang kita harus bisa bedakan apa itu hukuman sama konsekuensi. Oke, ada mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena misal anak tersebut itu terlambat sekolah. Maka menurut Bapak Ibu, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kenapa kok hukuman? Ya, kenapa? Kira-kira alasannya apa? Karena tidak selaras dengan kesalahan yang dilakukan. Oke, karena tidak selaras dengan apa yang dia lakukan. Ada lagi? Kira-kira kenapa kok itu hukuman? Apa Bapak Ibu kira-kira? Selain karena tidak selaras dengan apa yang dia lakukan atau murid lakukan, ada lagi? Mencatat 100 kali. Kira-kira ini itu menjadi beban atau ditakutkan oleh siswa enggak? Iya. Jadi itu masuk dalam kategori hukuman Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, itu juga termasuk hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi ada anak mencoret-coret di meja tulis, kemudian oleh Bapak Ibu guru disuruh membersihkan. Itu masuk hukuman apa konsekuensi? Oke, konsekuensi kenapa? Oke, jadi karena sudah apa namanya? Dia melakukan coret-mencoret, kemudian konsekuensinya yang membersihkan, maka itu masuk kategori konsekuensi. Selanjutnya murid diminta bertelanjang kaki. Hukuman konsekuensi? Oke, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Ayo Pak Iqbal yang mengajar olahraga deh. Itu masuk konsekuensi apa hukuman deh? Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat pelajaran olahraga, konsekuensinya. Nah, konsekuensinya karena dia terlambat di pelajaran PJOK. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini nanti bisa kita pelajari bersama bedanya hukuman sama konsekuensi. Banyak deh. Di antaranya ini, kalau hukuman itu memaksa, paksaan. Tapi kalau konsekuensi itu apa? Stimulus dan tanggapan. Artinya apa yang murid langgar kemudian diberikan konsekuensi sesuai dengan apa yang dilanggarnya, seperti itu. Selanjutnya
Di sini ada kasus Bapak Ibu. Ada Ibu Anas itu guru kelas 2 itu seringkali memberikan penghargaan kepada siswanya atau muridnya. Kemudian ketika Bu Anas tidak masuk digantikan dengan Pak Heru, itu Pak Heru tidak memberikan penghargaan. Nah, kira-kira kalau ada kasus seperti itu, motivasi apa sih dari murid-murid kelas 2 tersebut kira-kira? Kalau misalkan tadi sama Ibu Anas diberikan penghargaan, mereka itu sangat nurut, kemudian barisnya juga rapi. Tapi kalau sama Pak Anas tidak seperti itu, karena Pak Anas itu tidak memberikan penghargaan atau reward. Berarti motivasi dari murid-murid tersebut itu apa kira-kira? Motivasi yang internal atau eksternal? Eksternal. Kenapa Bapak Ibu? Karena diberikan reward oleh guru yang Oke, karena mengharapkan yang namanya reward, bukan dari keyakinan sendiri. Oke, selanjutnya, nah ini dihukum oleh penghargaan. Makanya kenapa kok penghargaan itu juga tidak efektif diberikan kepada siswa, karena takutnya tadi motivasi siswa itu untuk misalkan mendapatkan nilai yang bagus ataupun berbuat sesuatu yang baik, itu ada embel-embel yang namanya penghargaan. Nah ini ada pengaruh jangka pendek sama pengaruh jangka panjang. Selanjutnya, nah ini penghargaan tidak efektif itu kalau dalam jangka panjang. Mungkin kalau dalam jangka pendek itu masih efektif seperti itu. Selanjutnya ada penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya penghargaan tidak efektif. Lanjut. Nah ini ada penghargaan itu juga menurunkan kualitas Bapak Ibu. Karena tadi tidak ada motivasi dari dalam dirinya, hanya eksternal saja. Penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Selanjutnya penghargaan itu juga dapat menghukum. Nah, tadi sudah kita bahas tentang motivasi dalam diri, kemudian ada juga motivasi yang dari luar. Nah ini yang menarik juga yaitu tentang restitusi Bapak Ibu. Jadi apa sih restitusi itu? Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau ada murid yang berbuat salah atau misalkan melanggar keyakinan atau peraturan yang sudah dibuat, nah itu kita sebagai guru apakah langsung menjudge anak tersebut bahwa misalkan anak tersebut itu terlambat, artinya anak tersebut malas, apakah seperti itu? Pak Ibu? Kenapa? Alasannya Bapak Ibu? Setiap kesalahan itu pasti ada sebabnya. Jadi tentu kita tidak boleh memandang dalam satu sisi saja. Banyak sebab yang membuat orang itu melakukan sebuah kesalahan. Oke. Jadi kita sebagai guru jangan sampai kita itu hanya berfokus pada satu, artinya dia salah, oh artinya anaknya begini, padahal kita belum tahu alasannya seperti apa, kondisi anak tersebut seperti apa. Tuh, maka ada yang namanya penyelesaian dengan menggunakan restitusi. Selanjutnya ini ciri-ciri restitusi. Restitusi itu fokusnya pada solusi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada anak didik kita, peserta didik kita melakukan kesalahan, kita fokusnya jangan menghukum, tapi kita fokusnya pada solusinya apa. Biar apa? Biar kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali, seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya setelah restitusi, nanti kita juga akan melihat beberapa contoh penyelesaian dengan menggunakan restitusi itu seperti apa. Nah,
langkah-langkahnya juga seperti apa. Jadi kita belajar bersama di sini dan bisa nanti kita terapkan dengan siswa kita atau murid kita di kelas. Oke. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, mungkin masih awam, kita kebanyakan menggunakan yang namanya peraturan. Iya kan, Bapak Ibu? Iya. Selama ini Bapak Ibu membuat peraturan itu seperti apa sih kalau di kelas? Ada yang bisa sharing di sini? Silakan. Mungkin Bu Yustika, Biasanya saya membuat peraturan kelas itu misalkan HP Bu. Jadi anak-anak HP-nya itu di silent dan tidak digunakan pada waktu saya melakukan pembelajaran. Jadi saya bilang sejak awal pembelajaran. Jadi di awal kita bertemu, hari pertama kita bertemu di setiap semesternya itu saya mendiskusikan bahwa di pembelajaran saya di pembelajaran biologi pada saat waktunya saya HP di silent dan ditaruh di dalam tas seperti itu. Dan itu dari saya sendiri, Iya, bukan dari siswanya. Oke, terima kasih Bu Yustika. Jadi peraturan itu lebih banyak dibuat oleh kita sebagai guru, Bapak Ibu. Nah, otomatis kalau misalkan kita yang membuat, bisa tidak murid itu tidak menyetujuinya atau tidak sesuai dengan keinginannya atau apa yang dia yakini, bisa kan? Nah, maka kenapa kok diubah menjadi yang namanya keyakinan kelas itu agar lebih mengena ke peserta didik. Jadi apa yang dia yakini pasti nanti dijalankan. Kalau aturan itu kelihatannya apa ya, terlalu satu satu orang, artinya bapak ibu yang membuat. Tapi kalau keyakinan itu berasal dari peserta didik, kemudian didiskusikan bersama, kemudian kita taati bersama, seperti itu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok harus pakai helm? Agar selamat, safety. Aturannya seperti itu, ya. Namun kalau kita kembalikan lagi ke keyakinan diri kita, walaupun tidak ada aturan seperti itu, nah misalkan kita mau selamat, berarti kan di situ ada nilai-nilai yang terkandung, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita yakini, saya ingin selamat misalkan, walaupun tidak ada aturan helm, berarti kita akan tetap memakainya. Walaupun tidak ada aturan, tidak pakai helm nanti dikenakan sanksi, tapi kita akan tetap melakukannya karena kita yakini bahwa itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan karena berdampak baik juga untuk kita. Nah, itu bedanya aturan sama keyakinan, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini mendukung motivasi intrinsik tadi. Jadi kita hubungkan dengan motivasi internal. Jadi keyakinan kelas itu berasal dari diri masing-masing siswa dan pasti akan dijalankan. Kalau itu sudah berasal dari mereka sendiri dan mereka menyadari bahwa itu adalah hal yang penting ataupun hal yang harus kita laksanakan, walaupun tidak ada embel-embel hukuman dan lain sebagainya, kewajiban atau hal lain sebagainya, pasti akan dilakukan. Oke, lanjut. Nah, penerapan pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan bagaimana kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, nanti bisa kita praktekkan bersama, Bapak Ibu. Jadi anak-anak menuliskan keyakinan-keyakinan apa saja sih yang ingin atau yang berasal dari diri mereka. Kemudian mereka tuliskan. Bisa kita memakai selembar kertas ataupun post-it. Kemudian anak didik kita itu menuliskan keyakinannya seperti apa. Selanjutnya ditempel, Bapak Ibu, biar apa? Biar mereka ingat. Kalau mereka sudah membuat keyakinan kelas,
bahwa itu yang memang harus disepakati bersama dan dijalankan bersama. Seperti itu. Oke, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir ada bertahan hidup. Itu 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Oke, sekarang masuk ke 5 posisi kontrol. Nah, di sini sebagai guru kita itu punya 5 posisi kontrol, dan masing-masing kontrol mungkin pasti ada ini kelemahan dan kelebihan. Namun diharapkan kita itu menjadi posisi kontrol yang paling efektif dan yang paling baik itu yang mana sih? Nah, kita pelajari di sini. Oke, Bapak Ibu, di sini ada sedikit video. Monggo kita lihat bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali aku jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren.
masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi murid? Oke Bapak Ibu, tadi kita bersama sudah melihat 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada apa saja tadi? Oke, ada penghukum. Terus apa lagi? Pembuat merasa bersalah. Yang ketiga? Teman. Kemudian yang keempat? Pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, kira-kira yang paling ideal itu posisi kontrol yang mana nih? Manajer. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Ya, Bu Yusi, kamu dong. Kalau menurut saya Bu, untuk memang yang terbaik yang ideal itu adalah manajer. Namun disesuaikan dengan keadaan kita dalam maksudnya di lingkungan kita yang sehari-hari seperti itu. Kadang kita itu bisa menjadi manajer, tapi suatu waktu kita juga bisa menjadi penghukum juga seperti itu. Jadi tergantung dari murid itu kesalahan itu, gitu deh. Jadi tidak selalu melulus menjadi manajer seperti itu. Karena kalau lihat kenyataannya, siswa-siswi kita jika kita selalu menjadi manajer itu mereka mungkin menyepelekan seperti itu. Memang kita menyadarkan dengan oh kamu ini salah, oke dia sadar bahwa dia salah, tapi apakah itu menjamin dia tidak bakal melakukan kesalahan hal yang sama? Kan juga tidak gitu. Jadi mungkin kita bisa menyesuaikan sesuai dengan keadaan. Oke, terima kasih Bu Yusika. Ada lagi yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Oke, jadi kalau dilihat dari 5 posisi kontrol tadi, memang yang paling ideal adalah sebagai manajer. Jadi sebagai manajer tadi, kalau kita lihat di video tadi, itu sudah menerapkan Bapak Ibu yang namanya restitusi, segitiga restitusi. Nanti selanjutnya kita akan belajar bersama, kita bahas lebih detail langkah-langkah segitiga restitusi itu seperti apa sih. Memang
seperti yang sudah dikatakan Bu Yustika tadi, bahwa terkadang mungkin kita sebagai guru tidak harus atau tidak semuanya kita melaksanakan sebagai posisi manajer. Jadi kadang-kala mungkin kita sebagai teman ataupun kita sebagai pembuat rasa bersalah dan lain sebagainya, namun kita berusaha menjadi guru itu guru yang baik untuk anak didik kita. Bagaimana membuat anak didik kita ke depannya itu tidak memberikan dampak yang negatif. Jadi sebisa mungkin kita bisa melaksanakan posisi kita sebagai manajer seperti itu. Oke, lanjut Bapak Ibu G. Masih semangat? Masih semangat apa sudah mulai loyo ini? Semangat ya. Oke, kita tepuk lagi dong biar semangatnya muncul kembali. Tepuk 1, 2, 1, 3. Tepuk pramuka. Masih ingat ya tepuk pramuka ya? Gimana tepuk pramuka? Oke, masih ingat. Jadi biar kita semangat lagi, biar kita fokus kembali nih. Selanjutnya tadi sudah 5 posisi kontrol. Nah, ini ada pernyataan-pernyataan. Kemudian kita sebagai posisi kontrol yang mana sih? Kira-kira Bapak Ibu kalau lihat di sini mungkin jawaban tidak juga. Nanti kita diskusikan bersama. Apakah betul kalau pernyataan nomor 1 itu membuat rasa bersalah? Nah, kita bahas di sini bersama Bapak Ibu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu masuk posisi kontrol yang mana kira-kira Bapak Ibu? Apakah sudah betul membuat rasa bersalah? Betul apa salah kira-kira? Oke, betul. Jadi kalau ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, itu posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tadi kalau kita lihat video tadi masuk kategori posisi kontrol penghukum. Oke, lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Apa betul teman? Oke, betul teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah betul dari posisi pemantau? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Oke, betul. Jadi posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi fokus pada solusi gitu Bapak Ibu. Selanjutnya kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu di posisi penghukum. Jadi ada beberapa pernyataan yang bisa mengkategorikan kita itu sebagai apa di situ? Sebagai penghukum kah, manajer kah? Nah, ini kita masuk ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Tadi sudah kita bahas restitusi dan video tadi juga sudah menampilkan di manajer itu sudah masuk kategori penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke. Nah, yang perlu kita perdalam lagi apa sih segitiga restitusi itu? Yaitu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua bersama dengan murid atau peserta didik atau anak itu agar anak dapat menjadi murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini fokus pada solusi Bapak Ibu, bukan menghukum, bukan menghadik, bukan menyalahkan, tapi fokusnya pada solusi. Nah, ini tadi pada saat guru di posisi manajer itu sudah melakukan langkah-langkah dari segitiga restitusi.
Oke, segitiga restitusi ini ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat bersama video yang sudah pernah saya praktekkan bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Hari ini bisa masuk karena ada penghidupan. Kita ada tugas bikin dinamo ya teman-teman. Jangan lupa dikumpulkan ya teman-teman. Ini itu bikin aku sih kerjain dosa malas emang itu kan sudah sudah bisa benar-benar tahu kasihnya nanti dikumpulin aja. Terus solusinya apa? Pertama saya berdoa itu terima kasih karena kamu sudah
bertanggung jawab untuk mencari solusi permasalahan tadi. Kita berharap tidak diulang lagi ya. Silakan menjawabnya. Dari pengalaman saya tersebut, saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang mengajar saya. Di mana saat saya melakukan kesalahan, mereka tidak langsung mengajar saya, tapi juga memberikan referensi kepada saya sehingga saya bisa bertanggung jawab sebagai seorang pelajar. Terima kasih Ibu dan Bapak guru. Sudah kita saksikan bersama itu tadi sedikit cuplikan penanganan kasus atau permasalahan peserta didik menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Jadi sudah kita pelajari bersama bahwa ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama itu apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah mereka itu seperti apa. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi dengan segitiga restitusi ini diharapkan kita sebagai guru tidak langsung menjudge siswa. Oh, anak ini terlambat karena malas. Oh, anak ini tidak mengerjakan tugas karena tidur di kelas. Artinya mereka melakukan kesalahan itu pasti ada penyebabnya Bapak Ibu. Jadi masing-masing siswa mungkin tidak akan sama. Apa sih penyebab mereka melakukan
kesalahan atau melanggar keyakinan yang mereka buat sendiri di kelas, seperti itu. Jadi fokus kita itu pada solusi. Kita harus bisa menuntun anak didik kita. Kita harus bisa membuat mereka nyaman, membuat mereka senang, dan membuat mereka secara pribadi itu paham bahwa oh ini saya salah. Berarti kalau saya salah, apa yang harus saya lakukan? Nah itu yang penting Bapak Ibu. Jadi kita di sini sebagai guru, bagaimana menjadikan anak didik kita itu sebagai pusat kita, bukan guru sebagai pusat, melainkan peserta didik itu sebagai pusat dari pembelajaran kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah ini ada langkah-langkahnya tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bisa membuat beberapa pertanyaan, di antaranya tadi yang sudah kita sampaikan atau kita lihat di contoh video. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah juga sudah kita lihat bersama. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Kemudian yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki. Jadi dicari solusinya apa, biar kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan. Yang keempat, perlu adanya usaha perbaikan dari pihak atau murid kita yang berbuat kesalahan. Kemudian yang terakhir, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat salah atau murid kita. Kemudian kita bisa menanyakan kapan akan mulai memperbaiki masalah tersebut. Selanjutnya, ini diharapkan dengan segitiga restitusi ini murid menjadi lebih kuat secara pribadi, kemudian membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, dan yang terakhir, murid semakin akan percaya diri, mandiri, kemudian merdeka. Oke, itu tadi yang sudah kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Mulai dari ada penghargaan, hukuman, motivasi, posisi kontrol, sampai yang terakhir tadi tentang segitiga restitusi. Nah sekarang Bapak Ibu, mari kita refleksikan bersama diskusi kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini dan kenapa? Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan, monggo disampaikan. Apakah bagian yang menarik dari pembelajaran hari ini dan mengapa? Jadi berdasarkan apa yang sudah Bu Nita dijelaskan, kalau menurut saya yang paling menarik itu adalah pada saat saya mempelajari tentang apa itu hukuman, apa itu manajerial, ya, manajer, bertindak sebagai manajer, bertindak sebagai penghukum, kemudian bertindak sebagai teman, pemantau, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi sebenarnya hal-hal yang mungkin menyadarkan saya bahwa oh mungkin saya selama ini itu sebagai penghukum, bukan sebagai manajer, seperti itu. Nah, dari apa yang sudah disampaikan Bu tadi, itu bisa menjadi evaluasi saya nanti ke depannya, bagaimana sih cara mengaplikasikan mulai dari segitiga restitusi ini, terus kemudian kapan waktu yang tepat buat saya itu menjadi manajer, kapan waktu yang tepat menjadi penghukum, dan lain sebagainya. Begitu Bu. Terima kasih Bu Yustika. Selanjutnya, berdasarkan yang Bapak Ibu pelajari tadi, menurut Bapak Ibu, mengapa kita perlu belajar disiplin positif dan motivasi intrinsik? Nah, kira-kira dari panjenengan apa? Mengapa kita perlu belajar? Silakan. Silakan. Yang ingin memberikan tanggapannya, monggo Pak Riko.
Ya, menurut saya mengapa perlu belajar disiplin positif dan motivasi intrinsik? Karena dari setiap yang dilakukan tentu kan akan berpotensi untuk melakukan kesalahan siswa ini. Dan melalui adanya disiplin positif dan motivasi intrinsik ini, maka tentunya ada kesinambungan, nantinya ada karakter yang akan berubah lebih baik pada nantinya. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu akan berubah menjadi lebih baik sehingga dapat menunjang seperti pembelajaran ketika di dalam sekolah. Dan juga salah satu tujuannya juga kan ini juga ketika siswa itu bukan hanya di sekolah ya, nanti juga di rumah. Bapak Ibu guru kan juga nantinya juga sebagai orang tua, di mana dengan cara ini juga dapat diterapkan di rumah sebagai orang tua itu sendiri. Jadi harapannya ya akan terbentuk karakter anak yang itu tadi seperti yang disampaikan, secara disiplin dan termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu kan lebih. Luar biasa, terima kasih. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita semua diskusi pada siang hari ini. Selanjutnya, nah ini ada lagi ya Bapak Ibu, jangan bosan ya. Tantangan apa yang masih Bapak Ibu temui dalam mempelajari materi ini? Kemudian bagaimana untuk mengatasinya? Nah, dari Bapak Ibu setelah kita diskusi tadi, tantangan apa sih dalam mempelajari materi yang sudah kita diskusikan tadi? Kemudian cara mengatasinya seperti apa? Monggo dari Bapak Ibu guru. Ibu, monggo. Ya, untuk saya sendiri dari materi yang posisi kontrol tadi ya Bu ya, kan kita juga harus beradaptasi dengan karakteristik anak-anak dan tidak bisa langsung seluruhnya kita terapkan sebagai kita menjadi posisi manajer Bu ya. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu atas sarannya atau atas komentarnya. Selanjutnya, saya akan menjadi kamu yang seperti apa setelah mengikuti modul ini? Bapak Ibu ingin jadi guru yang seperti apa sih setelah kita diskusi bersama pada siang hari ini? Monggo. Silakan yang ingin menyampaikan unek-unek atau pendapatnya, silakan. Saya akan menjadi seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Jadi saya akan menjadi guru yang lebih bijaksana lagi untuk bisa memahami bagaimana karakteristik siswa dan ingin lebih berpihak kepada siswa sehingga karakter yang ingin kita bangun seperti apa yang sudah kita cita-citakan, yaitu sesuai dengan nilai-nilai pelajar Pancasila itu bisa benar-benar terwujud kepada siswa-siswi kita seperti itu. Terima kasih luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Alhamdulillah, sudah selesaikah kita diskusi pada siang hari ini? Sudah? Sebelum nanti kita akhiri diskusi kita pada siang hari ini, adakah kesan dari Bapak Ibu selama mengikuti diskusi ini? Apakah ada saran, misalkan monggo satu saja yang ingin menyampaikan saran ataupun komentarnya terkait pembelajaran atau diskusi kita pada hari ini? Ada yang ingin menyampaikan? Silakan Ibu Fia atau Ibu G, monggo. Kesannya atau komentarnya apa sih dari pembelajaran atau diskusi kita pada hari ini? Kalau dari saya sendiri setelah mengikuti bincang-bincang era berarti pemahaman budaya positif, saya jadi kalau saya sendiri kan dari guru BK. Nah sehingga saya kayak ternyata teknik yang digunakan dalam konseling itu
bisa diterapkan di pembelajaran seperti kayak kasus yang pertama dan kedua tadi terkait yang bolos terlambat itu juga sebenarnya dalam tiga Restitusi. itu juga hampir sama dalam penerapan teknik di konseling, jadi kayak menambah wawasan baru terus ilmu baru. Terima kasih Ibu atas saran dan komentarnya. Terima kasih telah selesai bincang-bincang diskusi kita mengenai budaya positif kita di sekolah tercinta SMA Negeri 2 Lamongan. Saya Sri Ningsih, mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan yang saya sengaja atau tidak. Kemudian semoga diskusi pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan memberikan manfaat untuk peserta didik kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu hadir di sini, mau berdiskusi bersama di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Ningsih atas diskusi pemaparannya mengenai disiplin positif. Boleh tepuk tangannya untuk Ibu Sri Ningsih yang luar biasa dalam memaparkan materi disiplin positif. Untuk acara yang selanjutnya yaitu yang keempat, penutup. Sebelum melakukan penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi kali ini yang dibawakan oleh Ibu Sri Ningsih. Bahwasanya dari pemaparan Ibu Sri Ningsih kita dapat memahami semakin luas mengenai apa itu disiplin positif, kemudian teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol kita sebagai guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan anak didik kita. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua, ya Bapak Ibu. Dari sini saya akhiri, saya sebagai moderator mohon maaf jika punya salah kata maupun salah perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bunda saya akan memberikan sedikit informasi kegiatan apa yang akan kita lakukan sebelum kita memulai pelajaran. Nah, sekarang Bunda saya ingin tahu pengetahuan kalian. Kalian tahu nggak atau pernah dengar nggak apa itu keyakinan kelas? Belum pernah dengar ya? Kalau peraturan? Sudah ya? Nah, sekarang bisa informasikan bahwa keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan anak-anak. Jadi peraturan dulu itu sudah pernah kalian ketahui. Sekarang ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu apa sih Bu? Dari masing-masing kalian itu pasti punya nilai atau keyakinan apa yang ingin kalian terapkan atau yang ingin kalian lakukan di kelas ini untuk menjadikan kelas ini menjadi kelas yang lebih baik ke depannya. Nah, keyakinan kelas nantinya itu yang harus kalian taati, yang harus kalian kerjakan dan tidak boleh kalian langgar, karena itu sudah menjadi nilai atau keyakinan dari diri kalian masing-masing. Paham anak-anak? Paham ya? Jadi nanti sistemnya keyakinan kelas itu kesepakatan kita bersama antara Bu Ningsih dengan kalian. Mana nanti dari ke-38 siswa ini keyakinan kelas mana yang akan kita sepakati bersama. Jadi dari 38 ini nanti kita pilih atau kita kategorikan mana yang
akan kita jadikan yang namanya keyakinan kelas. Paham anak-anak? Paham ya? Oke, seperti itu. Nanti sistemnya Bu Ningsi akan bagikan satu kertas. Nah ini, silakan kalian menulis satu saja keyakinan kelas yang ingin atau yang kalian percayai agar membuat kelas ini menjadi kelas yang terbaik. Contoh, keyakinan kelas itu dibuat dengan menggunakan kata positif. Jangan menggunakan kata yang negatif. Menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Contoh seperti ini. Kalau ada kalimat tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kalimat positif atau negatif? Negatif. Negatif atau positif? Negatif. Nah itu kita ubah menjadi kalimat positif anak-anak. Biar apa? Biar nanti itu melengkapi kita dan tidak memberikan dampak yang negatif. Maka kalimat negatif tersebut kita ubah menjadi kalimat positif. Contoh, kalau misalkan tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, kalau kita ubah menjadi kalimat positif menjadi apa? Oke, boleh buang sampah pada tempatnya. Atau apa lagi? Menjaga kebersihan. Oke, boleh. Jadi dari kalimat yang negatif tadi kita ubah menjadi kalimat yang positif. Paham ya anak ya? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Dan kalau udah saya berikan kertasnya. Emang sudah selesai semua? Nah, sekarang kalau sudah selesai, silakan tempel kertas yang sudah berisi kalimat keyakinan kelas di papan tulis ini semuanya. Silakan ditempelkan di sini. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah menempelkan semua keyakinan kelas yang sudah kalian buat masing-masing tadi. Nah, di sini ada banyak sekali ya. Dari yang sudah kalian tempel ini nanti kita sepakati mana nilai yang akan kita buat keyakinan kelas di kelas mana? 12. Oke, kita seleksi dulu ya.
sudah kalian buat, kita sepakati keyakinan kelas yang akan ditaati atau yang akan dikerjakan di kelas ini, yaitu ada berapa? Ada 8. Bisa bacakan satu-satu ya. Yang pertama, saling bergotong royong. Yang kedua, datang ke kelas tepat waktu. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati. Yang kelima, menjaga fasilitas yang ada di kelas. Kemudian yang keenam, tertib ketika pelajaran berlangsung. Yang ketujuh, mengenakan atribut lengkap. Yang terakhir yaitu disiplin piket sesuai jadwal. Jadi ada berapa keyakinan kelas yang akan kita sepakati hari ini? 8. Dan ini wajib kalian kerjakan karena ini sudah dari diri kalian masing-masing membuat keyakinan ke paham ya anak ya? Oke, silakan nanti dibuat banner kecil biar kalian ingat, tidak lupa. Silakan dibuat banner kecil kemudian ditempelkan di dalam kelas. Oke anak-anak? Terima kasih. Itu tadi kalian sudah membuat keyakinan kelas di kelas 12 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanya Iklam Preveni dari kelas 12 IPS 3. Di sini perasaan saya setelah mengerjakan atau membuat keyakinan kelas sangat antusias karena kita dibebaskan untuk bersuara. Lalu menurut saya keyakinan kelas ini sangat penting, di mana bisa menjaga ketertiban di kelas dengan sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sidin Fahri dari kelas 12 IPS 3. Jadi perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas yaitu saya merasa senang dan antusias. Mengapa keyakinan kelas itu penting? Karena dengan adanya keyakinan kelas kita dapat membuat keadaan kelas tertib dan rapi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Irsyada. Saya dari kelas 12 IPS 3. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas, saya merasa sangat antusias dan sangat senang. Nah, menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting. Untuk apa sih? Karena saya merasa lebih tanggung jawab dan lebih disiplin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.